Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, bagaimana kabar anak-anakku pada kesempatan kali ini? Insya Allah baik semua ya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar meskipun lewat video pembelajaran ya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah anak-anak ibu kelas 7 sekarang sudah sampai bab 9 ya, tidak terasa. Nah, bab 9 ini tentang rukhsah, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Tanpa berlama-lama, langsung ke slide berikutnya ya. Baik, di slide berikutnya ada tentang peta pembahasan. Ada berapa sih pembahasan yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian rukhsah, definisinya. Kemudian yang kedua ada rukhsah dalam sholat, yaitu kemudahan atau keringanan kita dalam sholat. Yang ketiga ada rukhsah dalam puasa, keringanan dalam berpuasa. Kemudian ada rukhsah dalam zakat, lalu ada rukhsah dalam haji, dan yang terakhir ada hikmah rukhsah. Namun, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, Ibu hanya akan menjelaskan 2 poin pertama, yaitu pengertian rukhsah dan rukhsah dalam sholat. Karena waktunya tidak akan cukup, insya Allah akan kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian rukhsah. Apa sih arti dari rukhsah itu? Nah, secara bahasa, tentunya dalam bahasa Arab ya anak-anak, yaitu artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Nah, sedangkan secara istilah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu, dengan tujuan memberikan kemudahan, memberikan keringanan kepada hamba-hamba Allah yang hendak melakukan ibadah kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ila akhiril ayat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, dari dalil tersebut dapat kita simpulkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan perintah kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya tidak mungkin melebihi batas kemampuan dari hambanya. Dan ketika apabila hambanya menemui sebuah kesulitan dalam melakukan perintahnya, maka Allah menurunkan rukhsah untuk meringankan. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai beberapa alasan kenapa rukhsah itu diperbolehkan. Langsung saja ya, yang pertama yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Jadi hamba itu walaupun dikasih rukhsah tapi juga tetap harus sadar diri, tidak boleh semena-mena dalam menggunakan rukhsah ya. Kemudian selanjutnya yaitu rukhsah bagi orang-orang apabila dia benar-benar tidak mampu dalam menjalankannya. Yang selanjutnya yaitu rukhsah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Nah, itulah beberapa alasan diperbolehkannya rukhsah ya. Baik, pembahasan selanjutnya kita adalah tentang 2 macam rukhsah. Yang pertama yaitu rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Nah, dalam
macam yang pertama ini, bagi hamba Allah diperbolehkan untuk memilih antara azimah, untuk mengerjakan azimah atau memilih rukhsah. Azimah adalah sebuah ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak dahulu kala dan berlaku bagi orang-orang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu orang-orang yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu ya. Jadi, hamba Allah diberikan kebebasan memilih apakah tetap melaksanakan azimah, ketentuan yang diberikan Allah, atau memilih untuk keringanannya. Contohnya yaitu pada musafir. Dalam perjalanannya, musafir ini banyak sekali keringanannya. Boleh sholatnya dijama atau dikosor untuk mempersingkat waktunya. Kemudian musafir juga tidak diwajibkan untuk berpuasa ya, karena dalam perjalanannya memungkinkan untuk terjadi kelelahan bagi musafir itu. Bisa saja kelelahan dalam perjalanannya. Nah, itu contoh yang pertama. Yang selanjutnya yaitu rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Tadi sudah kita belajar bersama-sama ya, azimah itu apa? Azimah itu ketentuan dari Allah yang berlaku bagi mukallaf. Nah, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah ini contohnya yaitu telah ada ketentuan tentang larangan sesuatu, namun diberikan keringanan rukhsah sehingga menjadi halal. Contohnya yaitu kita dilarang untuk memakan bangkai hewan. Nah, tapi dalam suatu keadaan tertentu ketika ada seseorang atau hamba Allah yang sedang dalam kelaparan yang begitu hebat sampai tidak ada makanan lain, di mana hanya ada bangkai hewan, maka hal tersebut menjadi rukhsah, keringanan bagi hamba Allah tersebut boleh untuk makan bangkai hewan tadi. Tentunya yang masih layak ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari pengertian rukhsah dan beberapa pembahasan sebelumnya tadi, nah sekarang kita akan mempelajari tentang rukhsah dalam ibadah sholat. Nah, di bawah ini ada beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Jadi ibadah sholat itu tetap wajib ya, hanya saja diberikan keringanan. Nah, beberapa contohnya keadaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila sedang dalam perjalanan, boleh mengumpulkan, menjamak sholat atau meringkas, mengqashar sholat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang selanjutnya yaitu dalam keadaan sakit. Nah, ketika sakit ini yang berada dalam rukhsahnya yaitu dalam gerakan sholatnya. Apabila seseorang itu tidak bisa mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh dengan duduk. Nah, apabila tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Nah, apabila seseorang itu tidak bisa mengerjakan sholat dengan berbaring dan dengan isyarat tangan, maka boleh dengan isyarat mata saja ya. Contohnya ketika seseorang itu mengalami lumpuh, mohon maaf ya, itu boleh dengan isyarat mata saja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dalam keadaan tertentu, keadaan darurat seperti keadaan saat hujan deras atau dalam masa berperang. Nah, itu boleh untuk menjamak sholat ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil menjamak sholat. Nah, langsung Ibu bacakan saja ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzartahala qabla an Anasin radhiyallahu anhu qala tazighu syamsu akhirat dhuhra ila waqtil asri. Summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghati qabla an yartahila shalla dhuhra summa rakiba. Nah, artinya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada
pula dalil mengqashar sholat, meringkas sholat, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang kamu atau salat kamu jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, setelah kita mengetahui dalil dari sholat jamak tadi, ada ketentuan sholat jamak. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu, jamak ialah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada satu waktu saja. Nah, sholat jamak boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau yang bisa kita sebut musafir, atau dalam suatu keadaan atau kondisi darurat. Nah, tadi contohnya sudah Ibu sebutkan, yaitu ketika hujan deras atau dalam keadaan berperang, boleh melakukan jamak. Nah, yang dimaksud dalam satu waktu ini ada dua macam ya anak-anak. Ada sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya yaitu ketika kita ingin menggabungkan sholat zuhur dan asar. Nah, kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur 4 rakaat dalam satu waktu. Nah, selanjutnya jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Seperti jamak takdim hanya saja dilakukan pada waktu sholat asar ya. Tetap 4 rakaat dilaksanakan dalam satu waktu pada waktu sholat asar saja. Nah, itu yang dimaksud jamak takhir. Kemudian ada ketentuan sholat jamak, ada pula ketentuan sholat qashar. Dari pengertiannya, qashar merupakan sholat fardu yang diringkas, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Nah, qashar berlaku untuk sholat yang 4 rakaat saja ya, seperti sholat apa? Zuhur, asar, kemudian isya. Hanya 3 sholat itu. Sehingga sholat maghrib tidak bisa diringkas, apalagi sholat subuh ya, sudah 2 rakaat, masa mau diringkas lagi. Nah, selanjutnya sholat jamak dan qashar dapat digabung. Nah, menjadi jamak qashar takdim dan jamak qashar takhir. Ada 2 macam itu. Contohnya, jamak qashar takdim yaitu sholat zuhur 2 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur bersama dengan sholat asar 2 rakaat. Nah, sama-sama 2 rakaat tapi dilakukan di awal waktu, di sholat zuhur. Nah, ketika jamak qashar takhir, maka dilakukan waktu sholat asar. Tapi 2 rakaat. Seperti itu ya. Lalu Bu, bagaimana ketika kita mau jamak qashar maghrib dan isya? Boleh, tapi kita melakukannya dengan melaksanakan sholat maghrib tetap 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Seperti itu ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian video tentang pengertian rukhsah dan rukhsah dalam ibadah sholat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rajin belajar pangkal pandai. Selamat belajar.